Bagaimana cara bedakan? Apakah itu layu karena jamur ataukah layu karena bakteri? Hati-hati, terutama yang bakteri, ibu bapak petani yang terhormat. Sangat hati-hati, karena biasanya menular dia. Menular, cara nularnya itu cepat, prosesnya itu sangat cepat kalau bakteri, ibu bapak petani yang terhormat. Hai, kembali lagi bersama saya, Wika. Pada kali ini, kita akan membahas tentang gejala layu pada tanaman pertanian, entah itu tanaman pangan, tanaman hortikultura, ataupun tanaman perkebunan yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan. Tahu-taunya tanaman itu sudah layu saja, tiba-tiba layu mendadak. Nah, ibu bapak petani yang terhormat, layu tanaman itu bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor abiotik, mungkin karena kekurangan air, kekeringan, dan lain sebagainya. Itu faktor abiotik. Dan tentunya dia di faktor biotik, terutama di yang patogenik, ya. Faktor biotik yang patogenik. Karena yang patogenik itu biasanya menyebabkan penyakit untuk tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan atau usahakan tentunya. Gimana sih sekarang tahu-taunya atau tiba-tiba saja tanaman ibu bapak petani yang terhormat sudah layu saja? Saya contohkan ya, di tanaman hortikultura seperti cabai, terus seperti tomat, seperti terong, atau di komoditas perkebunan, di tembakau, tahu-tahu layu saja, tiba-tiba layu saja. Ada yang layu. Itu hati-hati ibu bapak petani yang terhormat, hati-hati. Pertama, yang harus didiagnosa, lihat dulu ketercukupan airnya. Kalau memang airnya tercukupi, berarti bukan karena faktor abiotik. Bukan karena faktor abiotik. Kalau airnya tercukupi. Terus lihat pH tanahnya, pakai pH soil atau pH meter. Kalau pH-nya netral 6,5 sampai 7,5, berarti bukan faktor abiotik. Bukan faktor abiotik. Sudah pasti itu adalah faktor biotik penyebabnya ibu bapak petani yang terhormat. Nah, ketika kita sudah melakukan diagnosa, melihat, tentunya dengan melihat gejala-gejala atau tanda-tanda visual tadi, untuk faktor abiotiknya semua tercukupi, berarti kesimpulan kita pasti ini karena faktor biotik yang sifatnya patogenik. Ya, karena patogenik itu biasanya menyebabkan penyakit, ya, menyebabkan penyakit di tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan. Nah, sekarang kita sudah mengerucut. Berarti faktor penyebabnya adalah faktor biotik yang sifatnya patogenik. Nah, sekarang apakah itu disebabkan oleh jamur atau disebabkan oleh bakteri? Ini ibu bapak petani yang terhormat, hati-hati di sini mendiagnosa. Kenapa harus hati-hati mendiagnosa? Jangan sampai salah diagnosa. Karena layu ini bisa disebabkan oleh dua itu. Yang pertama itu bisa disebabkan oleh jamur, namanya Fusarium, ya, atau Rhizoctonia solani, atau bisa disebabkan oleh bakteri. Bakterinya bisa bakteri Ralstonia solani. Hati-hati di sini. Tapi kita sebut saja jamur sama bakteri. Bagaimana cara bedakan? Apakah itu layu karena jamur ataukah layu karena bakteri? Hati-hati. Terutama yang bakteri, ibu bapak petani yang terhormat. Sangat hati-hati. Karena biasanya menular dia. Menular. Cara nularnya itu cepat. Prosesnya itu sangat cepat kalau bakteri, ibu bapak petani yang terhormat. Nah, caranya adalah, yang pertama, ibu bapak petani yang terhormat. Ibu bapak petani yang terhormat, potong tanaman yang memang layu tadi, terkena, yang memang terkena. Potong dia, setelah itu cabut sama akar-akarnya. Ketika ibu bapak petani yang terhormat mencium bau yang tidak enak, dalam artian bau busuk lah, kita sebut bau busuk, sama pohonnya, ya, atau batangnya, itu berlendir. Dan ibu bapak petani yang terhormat cari air, atau ambil air di wadah, taruh di ember, lalu celupkan, ya, celupkan, dan terlihatlah ada asap di udara. Ada asap di udara. Jadi tiga itu ciri-cirinya. Yang pertama, mengeluarkan bau yang tidak sedap atau bau busuk lah. Yang kedua, berlendir. Dan yang ketiga, setelah dicelupkan ke dalam air, dia berasap. Itu dipastikan layu tanaman disebabkan oleh bakteri. Kalau mau tahu spesies bakterinya, ya, berkunjung ke laboratorium pengamatan hama penyakit di masing-masing provinsi di Indonesia ini ada.
LPHP. Ada, silahkan berkunjung karena di situ ada POPT ahli di situ. Mereka yang akan mengidentifikasi sampai ke spesiesnya, spesies dari bakteri itu. Nah, itu caranya Ibu Bapak petani yang terhormat. Itu caranya, yaitu tadi ambil atau potong tanaman yang terkena layu tadi. Setelah potong, kalau memang dia batangnya atau pohonnya atau dahannya itu berlendir dan mengeluarkan bau yang tidak sedap atau busuk atau menyengat atau apalah bahasanya, setelah itu dicelupkan ke dalam air, ya, dicelupkan ke dalam air, keluar asap di udara, itu dipastikan adalah layu diakibatkan oleh bakteri, bukan jamur, karena jamur bukan seperti itu. Itu caranya untuk mengetahui layu karena jamur atau karena bakteri. Seperti itu caranya. Sehingga ketika Ibu Bapak petani yang terhormat sudah mengetahui penyebab dari layu tanaman tadi, secara otomatis Ibu Bapak petani yang terhormat bisa mengendalikan secara tepat, efisien, jitu, dan tentunya mumpuni. Karena kita sudah tahu ini disebabkan oleh jamur, ini disebabkan oleh bakteri. Nah, kalau bakteri, kalau mau pakai, karena ini sudah ada serangan, khusus yang terkena, ya, khusus yang terkena layu, tanaman yang terkena layu, Ibu Bapak petani yang terhormat, pakailah pestisida kimia yang berbahan aktif tembaga hidroksida. Saya sarankan, pakailah pestisida kimia yang berbahan aktif tembaga hidroksida. Itu untuk bakteri, Ibu Bapak petani yang terhormat. Tembaga hidroksida, saya nggak mau menyebut merek dagang ya, tapi saya sebut bahan aktifnya saja, yaitu tembaga hidroksida atau copper hydroxide kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, kalau jamur ya tentunya pakainya fungisida. Fungisida itu banyak. Bahan aktif ada yang metalaxyl, ada yang mancozeb, banyak ya, banyak yang fungisida dan lain sebagainya. Saya nggak mau menyebutkan kalau yang kimia-kimia itu saya nggak. Tetapi Ibu Bapak petani yang terhormat, titik tekannya di sini adalah yang belum terkena. Hati-hati. Ingat, ketika masih di bawah ambang pengendalian dan di bawah ambang batas ekonomi, ini materi di video yang pertama ya. Karena kalau satu tanaman yang terkena, dua tanaman untuk komoditi-komoditi seperti cabai, seperti tembakau, seperti tomat di dalam hamparan yang luas berhektar-hektar, itu belum masuk ke ambang pengendalian dan belum masuk ke ambang batas ekonomi. Oleh karena itu, yang sudah terkena layu tadi, jika masih ada satu atau dua tanaman, silahkan dikendalikan menggunakan pestisida kimia yang sudah saya sebutkan bahan aktifnya tadi. Nah, yang belum ini tolong harus secepatnya juga melakukan langkah-langkah preemptif. Sudah saya jelaskan ke Ibu Bapak petani yang terhormat. Langkah-langkah preemptif itu kita menggunakan agensia hayati di sini. Ya, agensia hayati itu untuk jamur namanya Trichoderma, untuk bakteri namanya Paenibacillus polymexa. Itu Ibu Bapak petani yang terhormat. Itu tolong diagnosanya diperbaiki lagi. Nah, Ibu Bapak petani yang terhormat masih kesulitan melakukan diagnosa. Kalau memang masih kesulitan, Ibu Bapak petani yang terhormat, tolong sekali lagi cari ahlinya di tempat tinggal Ibu Bapak petani yang terhormat. Ahlinya sudah jelas di situ. Namanya adalah petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, POPT. Itu ahlinya. Jangan cari yang lain. Itu ahlinya. Itu ahlinya Ibu Bapak petani yang terhormat. Cari mereka. Nggak bosan-bosan saya selalu suruh di setiap video itu saya bilang, cari mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya mohon kepada Ibu Bapak petani yang terhormat tetap semangat. Jangan kendor semangatnya. Ingat, pemerintah kita sekarang itu targetnya sangat luar biasa, sangat mulia kalau menurut saya, yaitu swasembada pangan. Swasembada pangan harus terjadi, jangan hanya omong-omong, harus terjadi. Sekian, saya Wika undur diri.